Dengan cara ini, kamu bisa banjir cuan jualan produk digital secara organik di sosial media. Kalau kamu pemula dan dana masih terbatas untuk beriklan di Meta ataupun juga di TikTok Ads, kamu bisa kok pakai cara organik aja dan bisa ngomset sampai ratusan juta. Bagaimana caranya? Yuk langsung aja. Oke guys, kita langsung menuju ke laptopnya Kak Urip. Nah, jadi ada 5 tahapan yang teman-teman harus jalankan ketika teman-teman itu ingin berjualan produk digital laris manis di sosial media secara organik. Nah, jadi yang pertama itu ya tentunya tentukan produk digital terlebih dahulu. Apa yang teman-teman ingin jual gitu ya kan itu harus teman-teman tentukan terlebih dahulu. Ada dua metode dalam menentukan produk digital. Yang pertama itu adalah sesuai dengan passion, yaitu based on pengalaman atau experience, hobi ataupun juga success story. Misal ya, pengalaman gitu ya kan atau success story gitu ya. Teman-teman berhasil diet dalam 100 hari. Nah, teman-teman bisa buat ebook bagaimana kiat-kiat sukses diet selama 100 hari. Atau teman-teman punya hobi masak, bisa bisa masak misalkan makanan berat gitu ya, masak camilan ya, makan makanan camilan atau mungkin kue kering seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa juga buat ebook dalam bentuk daftar menu ya. Teman-teman bisa buat ebook dalam daftar menu ya sesuai dengan kemampuannya teman-teman ya. Kalau misalkan masak ataupun juga contoh lainnya tuh misalkan hobi mancing gitu ya kan. Hobi mancing bagaimana cara memasang kail gitu ya, merakit joran seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman bukan saja bisa membuat dalam bentuk e-book, tapi dalam bentuk e-course pun juga nggak ada masalah. Dalam bentuk video gitu ya kan, tutorialnya nantinya. Nah, itu kalau based on passion ya, based on pengalaman, hobi, atau success story. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin nggak punya pengalaman, hobi, atau success story, apa namanya, pengalaman pribadi kayak gitu ya, teman-teman bisa mencari produk digital itu based on apa yang lagi viral gitu ya kan, atau yang lagi musim, atau mungkin produk yang lagi populer, banyak dicari orang saat ini. Nah, jadi teman-teman bisa riset tuh, bisa riset menggunakan ChatGPT, mencari rekomendasi-rekomendasinya. Setelah teman-teman nantinya dapetin rekomendasinya entah dari ChatGPT ataupun juga dari Google gitu ya kan, teman-teman bisa riset lagi menggunakan tools-tools seperti Google Keyword Planner, ada Google Trend, ada mungkin Meta Ads Library supaya teman-teman bisa ngelihat apakah produk tersebut itu memang banyak dicari gitu ya kan. Nah, jadi contoh aja nih, saya kasih contoh ya, lengkap ya kalau di sini teman-teman. Nah, jadi di sini kita mencari rekomendasi produk digitalnya itu menggunakan ChatGPT. Di sini prompt-nya saya buat, misalkan, tolong berikan rekomendasi produk digital yang saat ini lagi laris di pasaran tahun 2025. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ada kursus online gitu ya, ada e-book dan audiobook, ada template dan desain grafis, ada aplikasi mobile dan software gitu ya, fotografi dan video produk, videografi produk, musik dan efek suara, dan lain-lain ini bisa teman-teman bacain nantinya ya secara lengkapnya ya. Ini saya highlight aja ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah misalkan teman-teman masukkan ke sini tuh ya, kalau misalkan teman-teman sudah dapat maksudnya di sini, teman-teman bisa menuju ke Google Keyword Planner untuk teman-teman lihat apakah kata kunci tersebut gitu ya, kata kunci berkaitan dengan produk tersebut itu tuh memang banyak dicari. Ya, contoh misalkan di sini kalau saya buat e-book aja ya, tapi nanti mungkin teman-teman bisa riset secara spesifik lagi. Contoh misalkan e-book mental health kayak gitu ya, e-book menu makanan, menu masakan yang gitu-gitu ya. Nah, kalau cuman e-book doang kan di sini besar banget tuh 10.000 sampai 100.000 ya. Teman-teman bisa nanti apa namanya tuh riset secara spesifik lagi kata kuncinya, tapi nggak usah pakai long tail keyword ya, yang pendek-pendek aja gitu ya. Contoh e-book mancing gitu ya, yang seperti itu. Teman-teman juga bisa menggunakan Google Trend untuk melihat contoh seperti ini e-book ya. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana chart naik turunnya ya. Terus di sini regionnya juga kita bisa lihat daerah mana aja yang paling banyak mencari dalam satu bulannya terkait dengan produk yang teman-teman masukkan. Bisa juga nanti teman-teman ke Meta Ads Library atau TikTok Ads Library untuk melihat berapa banyak orang yang menjalankan campaign iklan produk tertentu seperti itu. Semakin banyak yang pasang iklannya, maka produk tersebut itu memang banyak dicari orang gitu ya kan tuh logikanya seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, kalau kata kunci seperti ini kan berarti pencarian di Google gitu ya. Pencarian di Google itu ada berapa banyak orang yang cari terkait dengan produk tersebut seperti itu ya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi tentukan terlebih dahulu produk digitalnya. Yang kedua, teman-teman memilih platform sosial media, apakah di Instagram, di Facebook, ataupun juga itu di TikTok gitu ya. Kalau saran dari aku ya Instagram, Facebook, TikTok bisa dijalankan tuh teman-teman secara bersamaan ya. Jadi bikin satu konten aja tuh udah bisa kita posting di ketiga platform tersebut ya. Nah, jangan lupa ketika kita membuat platform sosial media, tentunya kita harus branding tuh gitu ya. Kita harus branding produk kita ya. Kita harus branding produk kita. Apakah yang kita ingin tonjolkan itu adalah produk brandingnya atau personal branding kita? Karena ada juga tuh strategi untuk menjual produk digital. Contohnya aja misalkan menjual produk digital e-book ya, ataupun juga kelas online biasanya yang ditonjolkan adalah personal brandingnya daripada produk brandingnya seperti itu. Jadi edukasi-edukasi yang langsung memunculkan siapa yang membawakan apa yang membuat e-book atau kelas online tersebut seperti itu ya. Dia nanti memberikan edukasi secara langsung. Nanti produknya itu ditaruh di biasanya itu di bio linknya seperti itu. Nah, kalau produk branding itu biasanya seperti tools, aplikasi, software, ya itu biasanya kita munculkan produk brandingnya. Nah, dalam hal ini di sini saya kasih contoh, di sini adalah produk brandingnya yang dibangun ya. Jadi teman-teman bisa aja apa namanya mencari logo atau membuat logo dari produk yang kita jual ya. Kita membuat logonya supaya visualisasinya itu lebih apa namanya lebih enak dipandang karena ada logo gitu ya kan dan juga di sini kita membangun brand identity gitu ya kan membangun brand identity dari sisi logo supaya begitu nanti orang lihat logo tersebut itu orang sudah tahu ini produk apa gitu ya kan di sini bionya pun juga kita buat sedemikian rupa ya kita harus buat supaya lebih jelas apa value yang bisa kita berikan kepada audiens itu kita taruh di sini jangan lupa juga kita sertakan link gitu ya link yang akan masuk ke dalam halaman atau landing page kita gitu ya supaya bisa orang-orang itu melihat penawaran produk kita. Jadi deskripsi produk lebih jelas, ada di sana penawaran produk, informasi-informasi terkait dengan testimonial, terus juga harga, value-value, benefit-benefit gitu ya, fitur-fitur itu ada masuk ke dalam landing page semua. Contoh kalau saya klik di sini ya itu akan masuk ke dalam landing page seperti ini ya teman-teman ya. Itu ya. Kalau teman-teman ingin membangun personal branding, ya berarti yang kalian tonjolkan itu adalah personalnya teman-teman masing-masing gitu ya kan. Contoh kalau di sini saya membangun personal branding dengan eh, akun Kak Urif di sini ya teman-temannya. Ini personal branding yang sudah saya bangun dan sudah bisa menghasilkan ya lumayan lah followersnya udah sekitar 77 ribuan gitu ya teman-teman ya. Itu. Nah, jadi teman-teman harus em, pilih platform terlebih dahulu, lalu teman-teman pilih apakah produk branding atau personal branding yang teman-teman ingin tonjolkan seperti itu ya. Lalu teman-teman buat percantik profilnya, bionya juga dibuat di sana gitu ya kan. Terus kita membuat sales funnel ya. Ini sebentar, ini yang ketiga seharusnya teman-teman. Kita menentukan sales funnel. Penjelasan terkait dengan sales funnel itu nanti akan saya bahas di video-video yang berikutnya ya teman-teman ya untuk lebih detailnya ya. Cuma mungkin di sini teman-teman juga beberapa pastilah sudah paham yang namanya saluran penjualan gitu ya kan. Nah, jadi saluran penjualan ini itu kita buat ya sederhananya itu adalah kita merancang alur bagaimana ordernya kan seperti itu ya teman-temannya. Tapi memang akan dihubungkan dengan strategi sales funnel yang sudah kita tentukan di awal. Jadi kalau organik itu biasanya kan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini itu dari konten yang akan kita bangun di sosial media kita, itu nanti alurnya akan masuk ke dalam halaman landing page. Karena nanti di dalam kontennya itu kita akan menggiring ya, kita akan menggiring audiens kita itu nanti konten-konten kita itu bentuknya semacam kayak storytelling
yang dimana nanti ada call to action-nya. Contoh kalau kita bikin konten carousel ataupun juga reels, di bagian terakhirnya ada call to action yang meminta kepada audiens kita itu untuk bisa mengklik link di bio gitu ya kan, link di bio supaya bisa masuk ke dalam halaman landing page nantinya. Ya nggak akan semua setiap kita ngonten itu kita arahkan ke dalam landing page ya nggak juga gitu ya kan. Ya misalkan aja kita arahinnya itu ke eh, call to action-nya itu maksudnya mengarahkan mereka untuk follow aja tuh nggak masalah karena jangan sampai setiap kita buat konten ya jualan konten jualan hard selling terus ya nggak bagus juga gitu ya kan ya sesekali kita meminta mereka itu apa namanya mengarahkan mereka masuk ke dalam link bio untuk masuk klik link dan masuk ke dalam landing page seperti yang saya apa praktekin sebelumnya tadi kan masuk ke dalam halaman landing page kalau mereka mereka misalkan udah baca-baca landing page ya dan mereka senang gitu ya kan akan masuk ke dalam halaman form. Jadi dia akan check out gitu ya kan. Begitu klik link order now dia masuk ke dalam halaman form yang dimana dia akan mengisi form di sana ya, mengisi data-datanya, masukkan email, nama, nomor handphone atau WhatsApp-nya gitu ya kan. Lalu nanti dia akan melakukan pembayaran ya. Dia akan payment dan bisa mengakses produk kita di halaman member area seperti itu. Nah, jadi nanti saluran penjualannya kita buat seperti itu ya, teman-teman. Contoh misalkan kalau saya di sini itu ya katakan konten yang seperti ini ya, contoh ya. Nah, ini dulu kalau saya lihat insight-nya, ini klik tautan untuk bisa masuk ke dalam link bio saya itu bisa sampai ratusan, teman-teman. Nah, kalau ini kan saya buat semacam kayak storytelling dalam bentuk carousel yang dimana di ujungnya itu ada call to action. Nah, seperti ini. Promo Meceria, sign up, klik link di bio gitu ya kan. Kalau mau daftar, klik link di bio. Jadi nanti dia akan klik link di bio seperti ini ya teman-temannya. Contoh, saya klik link ini. Maka di sini ada beberapa pilihan produk saya yang akan muncul di halaman landing page. Ini kalau misalkan diklik, ya contoh saya klik ini ya, kelas produk digital. Nah, ini akan masuk ke dalam halaman landing page. Ya kan, dia baca-baca, kalau dia senang gitu ya, maka dia akan klik daftar sekarang dan menuju ke dalam halaman check out. Dia akan check out, lalu dia akan melakukan pembayaran transfer ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi sales funnel-nya itu seperti itu. Terus nantinya setelah kita udah merancang sales funnel kita, ya kita nantinya membuat sistem yang dimana sistem tersebut itu bisa nantinya penjualan-penjualan kita itu akan masuk ke dalam platform seperti Sejoli, Link, ataupun juga Mayar. Jadi ini adalah platform-platform yang kita gunakan bisa untuk kalau Link ini atau Linkit ini atau Mayar ini tuh bisa membuat landing page, tapi kalau Sejoli itu enggak gitu ya. Kita membuat landing page misalkan dari WordPress gitu ya kan. Lalu di sini juga bisa langsung ke direct ke check out gitu ya kan atau payment gitu ya metode metode pembayaran. Jadi masuk ke dalamnya. Contoh ini kalau saya pakai Sejoli seperti itu ya. Ini ya. Nah, ini pakai Sejoli nih teman-teman. Jadi kalau misalkan buat pesanan dia akan masuk ke dalam halaman konfirmasi bayar lagi nantinya seperti itu. Begitu udah selesai mereka bayar, nanti dia akan mengakses di dalam halaman member area teman-teman akan akses ke dalam halaman member area, ya tentunya juga menggunakan platform Sejoli, Linkit, ataupun juga Link ID, ataupun juga Mayar ini. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah platform-platform yang kita gunakan untuk membangun sistem penjualan kita. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi nanti ada reporting di dalamnya, udah berapa yang laku produk kita, produk yang mana aja yang paling banyak laku, kita juga bisa follow up langsung dari platform-platform ini bagi mereka yang belum bayar dan lain-lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kita membuat content planning dengan ChatGPT nih, teman-teman. Jadi, content planning itu adalah proses perencanaan dan penyusunan strategi untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan konten yang sesuai dengan tujuan pemasaran atau komunikasi Anda. Jadi, intinya, kita mulai membangun konten untuk bisa mempromosikan produk kita ya, tapi promosinya itu jangan jor-joran ya. Yang paling baik adalah kita membangun edukasi terlebih dahulu terkait dengan produk kita.
Ya, jadi kita membangun istilahnya brand awareness terlebih dahulu gitu ya kan, supaya audiens kita itu aware gitu. Kita itu mengedukasi dan ujungnya nanti kita menjual produk apa seperti itu. Kalau dari awal kita udah hard selling terus ya, itu tentunya akan membuat kebingungan dari audiens kita ya. Audiens kita itu butuh dipanasin terlebih dahulu, butuh trust terlebih dahulu bahwa kita itu memang expert gitu ya kan di bidang kita seperti itu. Ya kalau teman-teman misalkan jualan tools pun juga dari awal ya sebenarnya harus membangun bahwa produk tools tersebut itu fungsinya apa, benefitnya apa ya. Itu nggak langsung kita jual secara hard selling gitu ya teman-temannya. Bangunlah edukasi terlebih dahulu benefit-benefit terkait dengan produknya teman-teman tadi itu ya. Kalau itu berupa aplikasi ataupun juga tools ataupun software seperti itu ya teman-teman ya. Jadi content planning ini mudah banget dibuat di dalam ChatGPT ya teman-teman. Contoh misalkan aja di sini saya punya prompt-nya ya. Nah, ini ya. Misalkan teman-teman. Oke, saya copy di sini, saya langsung minta kepada ChatGPT untuk membuatkan kalau ini script atau naskah konten lengkap ya. Tapi nggak apa-apa deh, coba ya, kita cobain aja. Harusnya konten planning sih. Nah, ini bisa seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita nanti minta dalam buat table pun juga bisa aja ya. Coba saya ulang aja ya. Di sini tolong buatkan misalkan konten planning dengan tema diet gitu ya. Tolong berikan untuk 7 hari terlebih dahulu tolong berikan untuk 7 hari terlebih dahulu dalam bentuk tabel secara lengkap. Ya, contoh misalkan ya, nanti dia akan generate nih. Ah, ini dia. Dia akan mengenerate seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sudah lengkap di sini. Format kontennya ada, judul topiknya, ide kontennya, call to actionnya gitu. Kalau teman-teman rasa misalkan minta ditambahkan lagi kolom dengan apa namanya dengan kebutuhan tertentu ya silakan aja, nggak ada masalah tambahin kolom lagi, misalkan aja jamnya di jam berapa, baiknya untuk memposting seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal memanfaatkan ChatGPT. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat kontennya ya teman-teman ya. Dan contoh-contoh konten yang sudah saya terbitkan itu seperti ini ya teman-teman. Kalau di Instagram saya. Nah, beberapa saya menggunakan ChatGPT untuk membuat konten planningnya, bahkan untuk skripnya pun juga sampai isi-isi kontennya. Kalau ini dalam bentuk carousel, ya itu saya membuat dari ChatGPT. Contoh seperti ini ya. Ini dari ChatGPT saja nih teman-teman ya. Tuh, ya, itu teman-teman. Oke, teman-teman, semoga membantu ya bagaimana cara jualan produk digital secara organik menggunakan sosial media. Dengan strategi ini akan memudahkan kamu ketika suatu saat ingin beriklan di Meta ataupun juga di TikTok Ads. Kenapa? Karena personal branding atau produk brandingmu itu sudah muncul di permukaan. Dan juga kamu udah mempunyai data orang-orang yang datang secara organik. Nantinya kamu akan beriklan itu akan lebih mudah konversi. Mau belajar bagaimana cara membangun bisnis produk digital dari awal sampai akhir? Yuk klik link di deskripsi saya, kamu bisa pelajari landing page-nya dan kamu akan pelajari materi-materi apa aja yang kamu dapetin. Yuk langsung menuju ke deskripsi saya untuk klik link. Jangan lupa subscribe. See you guys.